Kita akan bicara mengenai karunia penyembuhan. Pasti Anda sudah belajar karunia iman, nubuat, sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan. Sekarang penyembuhan, mungkin nanti berikutnya mukjizat, ya. Jadi kalau kita lihat dari karunia-karunia yang sedang kita pelajari sekarang, itu sebenarnya karunia yang untuk melayani, ya. Jadi ini saya review sedikit aja. Saya yakin pengajar yang sebelum ini sudah menjelaskan bahwa karisma itu adalah untuk melayani, ya. Jadi bukan untuk pertama-tama buat diri kita, buat kita kudus, tidak. Tapi kalau kita sebelum ini ikut novena Pentakosta, kita kan mohon 7 karunia atau sabta karunia. Nah, itu memang supaya kita kudus, supaya kita bisa masuk surga, ya ibaratnya gitu. Tetapi karisma yang sedang kita pelajari sekarang ini bukan pertama-tama supaya kita kudus, supaya kita hebat, tidak. Tetapi supaya kita bisa melayani orang lain dengan efektif. Ya, jadi kalau kita berdoa untuk penyembuhan, penyembuhan terjadi. Kalau kita dengerin curhatnya orang, orang itu merasakan kelegaan. Kalau kita misalnya berdoa bersama dan Tuhan memberi kita nubuat atau pesan Tuhan untuk disampaikan bagi orang lain, maka nubuat itu otentik, ya. Jadi orang yang mendengarkan nubuat itu, kepada siapa nubuat itu ditujukan, itu sungguh-sungguh hatinya tersentuh, hidupnya diubah, mungkin terjadi pertobatan, ada transformasi, mengalami kasih Tuhan, dan seterusnya. Jadi apa yang kita pelajari sekarang ini kelompok yang kita sebut karisma, ya. Jadi dari 1 Kor 12 ayat 7 sampai 11 di situ kita bisa lihat ada 9 karisma. Walaupun memang kita tidak bisa batasi hanya 9 itu, ya. Nah, sekarang salah satunya yang kita umum sekali sudah tahu bahwa ketika kita berdoa untuk orang sakit, sebenarnya itu tidak menyalahi apapun dalam gereja Katolik, ya. Jadi justru gereja itu sangat mendukung bahwa orang mengalami kesembuhan lewat doa-doa kepada Tuhan, ya. Dan mereka memuliakan Allah. Jadi tujuannya supaya Allah itu dimuliakan lewat doa-doa penyembuhan yang kita lakukan atau yang mungkin kita sendiri alami. Kita itu bisa semakin mencintai Tuhan, melihat bahwa Yesus itu hidup, ya. Jadi memang sejak Konsili Vatikan kedua kita juga diajak, ya, untuk melihat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dan kita itu dipanggil untuk bersukacita. Nah, Tuhan itu juga menebus dan membebaskan kita itu sepenuhnya, ya. Jadi saya stop share dulu. Jadi visi Allah itu untuk kita itu sebenarnya kesembuhan lahir batin, ibaratnya gitu. Jadi bukan hanya batin atau luka batin yang perlu disembuhkan, dan itu memang sangat perlu juga, ya, tetapi juga fisik. Ada orang yang berpikir bahwa sudah biar udah saya sakit, lewat sakit ini saya bisa ada penebusan, ya, bisa berdoa untuk orang lain dan seterusnya. Tapi sebenarnya di sisi yang lain Tuhan juga menginginkan kita mengalami kesembuhan, ya. Tuhan menginginkan kita mengalami betul-betul fisik kita, rohani kita itu sehat, jiwa kita sehat, ya. Nah, Paus Benediktus sendiri pernah mengatakan bahwa iman kita itu adalah iman yang menyembuhkan. Jadi memang begitu tradisi penyembuhan dalam gereja Katolik itu memang seperti itu. Iman kita iman yang menyembuhkan, dan memang bahwa banyak penyembuhan-penyembuhan yang terjadi di dalam gereja Katolik, khususnya juga dalam pelayanan-pelayanan doa kita, di dalam gerakan karismatik maupun di doa-doa apapun, ya. Mau Anda ikut Legio Maria atau apa kan juga mendoakan orang sakit, ya. Ketika terjadi penyembuhan, itu sebenarnya mendukung evangelisasi, mendukung pewartaan. Jadi kalau kita mewartakan tentang Yesus Kristus yang hidup, Yesus Kristus yang mengasihi umat manusia, ya. Termasuk ketika Yesus itu menyembuhkan, orang pasti bersyukur, ya. Misalnya kita aja yang sakit gitu, ketika kita didoakan, kita tuh pengen sekali sembuh.
Atau mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, anak kita atau orang tua kita, saudara kita. Betapa kita ingin mereka itu mengalami kesembuhan, ya. Jadi kita semua ini sebenarnya dipanggil untuk melayani penyembuhan di dalam kasih, ya. Nah, jadi kepada siapa sih Tuhan memberikan karunia ini? Kepada siapapun yang Tuhan mau. Jadi bukan tergantung apakah kita ini orang yang layak atau tidak. Jadi kalau kita bicara tentang melayani orang lain, melayani gereja, melayani Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus yang karismata ini, dengan karisma atau karunia yang Tuhan sudah kasih, maka jangan kita memblok pikiran kita atau kita membatasi kerja Tuhan dengan mengatakan aku nggak layak ya, jadi aku nggak mungkin dipakai. Nah, padahal Tuhanlah yang memampukan dan melayakkan kita. Kalau dilihat siapa yang layak atau tidak, itu nggak ada yang layak, ya. Jadi kepada siapa Tuhan mau, Tuhan akan berikan karisma itu. Nah, tapi dari pihak kita perlu siap. Kita mau belajar, kita mau terbuka dipakai oleh Tuhan, kita mau terus diproses oleh Tuhan, kita mau terus dikuduskan oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi alat Tuhan yang berkenan padanya. Nah, kalau kita lihat dalam penyembuhan yang Yesus lakukan, ini menjadi model yang nanti kita akan lihat ya, bagaimana Yesus menyembuhkan, demikian juga kita dipanggil sebenarnya untuk melayani di dalam penyembuhan. Nah, itu sedikit pengantar. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share. Sebelumnya izinkan saya juga memperkenalkan diri sedikit ya. Sebagian mungkin ada yang sudah pernah jumpa, khususnya para wali kelas, tadi yang pelayanan, mungkin kita pernah melayani bersama. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri juga. Sebentar, ini kok nggak mau jalan. Ya, jadi nama saya Elena Magdalena. Ini keluarga saya, 2 anak di Jakarta. Ini suami saya, ya. Lalu ini ketika saya selesai S2, saya mengambil pendidikan untuk S2, dan ini setelah pada waktu saya selesai S3 untuk teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Jadi untuk teologi Katolik ya, saya lulusan pertama untuk wanita ya, perempuan di Indonesia sebenarnya. Baik, saya mengambil bidang spiritualitas untuk teologi ini. Dan beberapa pelayanan yang saya pernah lakukan, yang memberikan retret-retret untuk para seminaris, juga sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci di Regio Jawa maupun di Keuskupan Malang. Dan pelayanan-pelayanan memberi retret, serta untuk para rohaniwan, rohaniwati, dan umat pada umumnya. Baik Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan ya. Dan saya sendiri sungguh-sungguh kenapa mau belajar terus ya, khususnya di dalam karunia-karunia Roh Kudus, dan secara terlebih lagi di dalam karunia penyembuhan, karena memang begitu banyak orang yang membutuhkan. Dan ketika kita bisa menunjukkan bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan, di dalam pelayanan kita, di dalam doa-doa kita, maka pasti banyak orang yang akan mengalami sukacita, banyak orang akan mengalami kasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itu akan sangat mendukung pewartaan kita. Jadi pewartaan kita, mewartakan Yesus, evangelisasi, ya, pewartaan kabar gembira itu benar-benar disertai dengan tanda-tanda, dengan kuasa Tuhan. Makanya kita perlu karunia-karunia Roh Kudus yang sedang kita pelajari hari-hari, minggu-minggu ini, ya. Baik, kita lihat dulu karisma penyembuhan itu apa sih? Jadi karisma penyembuhan itu memang manifestasi kuasa Roh Kudus, ya, di mana terjadi penyembuhan fisik, bisa juga psikologis, ya, rohani, atau suatu pembaharuan batin, ya, terutama karena betul-betul karya Allah. Walaupun memang pengobatan, dokter itu bisa dipakai ya. Jadi Tuhan juga menyembuhkan kita lewat medis. Nah, tetapi bahwa ada obat yang tepat, dokter yang tepat, penanganan yang tepat, lancar, semuanya beres, sempurna,
itu juga kita bisa lihat bahwa itu termasuk juga penyelenggaraan Tuhan, ya. Jadi ketika kita berdoa untuk penyembuhan orang, jangan lupa kita juga perlu berdoa supaya dia menemukan juga pengobatan yang tepat, obat-obatan yang pas para dokter. Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit. Tahun lalu, tahun 2024, suami saya itu check up rutin, ya. Lalu ditemukan ada tumor di paru-paru sebelah kirinya itu sebesar kepalan tangan. Jadi hampir 2/3 paru-paru sebelah kiri itu tertutup tumor. Walaupun suami saya itu tidak merasakan apa-apa sebenarnya. Jadi kaget sekali waktu kami tahu, wah kok ada tumor sebesar itu gitu. Sampai para dokter yang kami temui, jadi kami tuh pergi ke beberapa dokter, karena kami kan tidak mau percaya hanya satu dokter. Dan sudah biopsi, dokter mengatakan ya ini perlu operasi, ya. Tapi kita nggak srek karena nggak ketemu dokter yang pas. Dokternya itu diagnosanya itu mengatakan ya ada yang mengatakan ya belum tentu CA, ada yang pasti tumor. Hasil biopsi juga nggak jelas, tapi dokternya suruh operasi aja gitu. Nah, kita kan khawatir. Nah, habis itu dokternya juga bilang, wah nanti cari tangan yang dokternya kecil, dokter yang tangannya kecil supaya nanti kalau masuk itu ngeluarin tumornya itu mudah. Wah kok serem sekali ya, nanti tulang rusuknya digergaji dan seterusnya. Ini dokter ahli paru-paru bicara seperti itu. Hanya ke dokter lain lagi, tidak ketemu dokter yang pas di hati gitu. Semuanya nggak mantap gitu ngomongnya. Nah hasil biopsi juga lama banget baru keluar. Tapi akhirnya setelah biopsi kedua kali dengan susah payah itu ditemukan memang tidak ada CA, ya, bukan kanker. Tapi sebelum ditemukan, sebelum hasil biopsi keluar selama berbulan-bulan itu memang lama banget nih, nggak tahu kenapa hasil biopsinya lama banget keluarnya. Itu dokternya suruh minum obat kemo, walaupun belum pasti kanker. Padahal resikonya kalau obat kemo itu bisa pendarahan, sariawan, kemudian juga mahalnya luar biasa. Padahal kan juga belum pasti kanker. Nah, jadi suami saya mutusin dengan saya, udah kita jangan ambil tindakan apapun dulu, tidak minum obat juga, kami juga tidak operasi. Akhirnya kita putuskan kita doa aja, karena ini kok semuanya nggak jelas. Nah, akhirnya doa tiap malam, kami doa tiap malam, saya juga tumpang tangan kepada suami tiap malam, kita minta doa kepada banyak sekali teman-teman, kepada para romo juga. Dan 4 bulan kemudian itu kami foto lagi, suami saya foto lagi, ternyata tumor itu sudah mengecil, 52%. Itu bulan Juli tahun lalu ya, sudah mengecil. Kita pertama kali tahu itu kan Januari ya. Setelah ketemu dokter selama 2 bulan dan seterusnya, akhirnya tidak mengambil tindakan apa-apa dan hanya tidak minum obat sama sekali dan hanya berdoa sampai 4 bulan kemudian ternyata sudah kecil separuh. Padahal itu bukan cairan ya, betul-betul tumor padat gitu. Nah akhirnya betul-betul di situ kami bisa melihat kuasa doa, kuasa Tuhan ya. Dan barusan tahun ini di foto lagi memang sudah semakin kecil lagi, tinggal sedikit. Dan dokter yang terakhir yang kami juga agak lumayan srek itu mengatakan ya sudahlah Pak, anggap saja Bapak nggak pernah ketemu saya, Bapak nggak pernah foto, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi dokternya itu pun kaget, kenapa kok bisa kecil, kamu minum apa, apakah minum herbal atau apa, sama sekali tidak ya. Jadi kami percaya kuasa doa. Tuhan bisa menyembuhkan ya. Nah, jadi karisma penyembuhan itu ketika kita berdoa, bukan kita bisa menyembuhkan ya. Ketika kita mendoakan orang, bukan berarti kita ini sakti, sama sekali tidak. Tetapi pada waktu itu ada urapan Tuhan yang mengalir, yang bekerja dalam diri kita, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada pendoa untuk orang yang didoakan ya. Dan di dalam nama Yesus Tuhan bisa menyembuhkan. Jadi di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Nah, kita yang sudah dibaptis ini sebenarnya kita itu menerima urapan imam, nabi dan raja ya. Imam kita juga datang kepada Tuhan yang mempersembahkan seluruh pekerjaan kita, pengorbanan kita ya. Sebagai nabi kita juga menjadi penyambung lidah Tuhan bagi orang-orang lain yang menyampaikan pesan Tuhan,
kabar baik dari Tuhan, kita melakukan pekerjaan kita sebagai dalam hal kenabian, ya, kita sudah menerima urapan itu pada waktu kita dibaptis. Dan sebagai raja sebenarnya kita itu juga berkuasa, ya. Tuhan memberikan otoritas kepada kita, kepada perkataan kita. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, sebenarnya ketika tumor, ketika cancer, ketika penyakit itu mendengarkan kita berbicara di dalam nama Yesus, sebenarnya dia sedang mendengarkan Tuhan juga berbicara melalui kita, sehingga sakit penyakit itu memang patuh pada apa yang Tuhan katakan gitu, ya. Dan juga Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu bisa berkata kepada pohon itu terbantumlah ke laut dan dia akan terjadi, itu akan terjadi. Jadi kalau kita punya iman yang sebesar biji sesawi, ya, jadi kadang-kadang kita pikir, imanku ini masih terlalu kecil untuk berdoa bagi orang lain dan penyembuhan terjadi. Kita selalu mungkin ragu-ragu di situ. Kita pikir, aku ini belum bisa, imanku terlalu kecil. Tapi kalau kita baca sabda Tuhan, Tuhan memang hanya minta iman yang sebesar biji sesawi untuk kita mulai bertindak, ya. Jadi iman yang sebesar biji sesawi itulah yang kita butuhkan. Iman yang kecil itu cukup untuk kita mulai bertindak dan menyaksikan Tuhan bekerja, gitu. Kalau kita nggak pernah mulai melangkah mendoakan orang lain, kita nggak pernah tahu bahwa kita punya iman, ya. Dan iman itu tidak perlu ditunggu rasanya besar baru kita mau mendoakan orang lain, ya. Itu namanya kita kurang mengasihi. Kalau kita tunggu, aku belum bisa, imanku rasanya terlalu kecil. Nah, Bapak Ibu hati-hati, iman itu bukan soal apa yang kau rasakan, ya. Apa yang kita rasakan bukan itu sama sekali. Jadi tidak pernah ditulis dalam kitab suci iman itu adalah perasaan, nggak ada. Ya. Tapi kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, lakukanlah tindakan. Jadi iman itu tindakan kita. Jadi iman kita itu baru bisa dilihat di dalam tindakan. Ya, apakah kamu mau mendoakan orang sakit? Berarti Anda punya iman. Ya, dan apakah penyembuhan terjadi? Di situ ukuran iman kita, besar kecilnya, dari hasilnya gitu. Jadi jangan takut. Ketika kita setia untuk berdoa, ketika kita minta secara spesifik kepada Tuhan, Tuhan, aku begitu rindu untuk kau pakai di dalam pelayanan doa penyembuhan. Supaya misalnya orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, tumor bisa hilang. Anda coba kalau doa minta kepada Tuhan itu secara lengkap jelas gitu ya. Nah, untuk apa sebenarnya? Bukan supaya Tuhan itu ngerti, bukan. Tetapi supaya kita sendiri ngerti gitu. Ketika ada orang tumor minta didoakan, kita tahu ini yang kita minta, ini jawaban doa saya. Kita bukan minta supaya orang ada tumor, bukan ya. Tetapi kita minta supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan, melayani doa penyembuhan. Yang seperti apa? Ya bukan yang hanya pilek, bukan yang hanya sakit panas. Tetapi juga yang tumor, karena Anda minta. Jadi ketika ada orang datang, seperti yang Anda doakan, orang lumpuh datang, Anda nggak lari. Anda nggak bilang, jangan saya, ya. Tetapi Anda mendoakan karena ini sudah pernah Anda minta pada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita tidak mau melayani orang yang sakit, itu sebenarnya mungkin karena kita masih kurang mengasihi, ya. Kita kurang mau mengambil resiko. Nah, jadi kalau kita mengasihi, pasti kita siap dengan segala resikonya. Apakah orang itu mungkin mengalami atau tidak penyembuhannya, memang ada resiko di pihak kita. Tetapi ketika kita melakukan dengan kasih, di situ ada Tuhan. Ya, soal seberapa besar penyembuhan yang terjadi,
Mari kita lakukan, kita proses, kita jalani terus, kita latih terus, kita beri makan iman kita. Supaya kita semakin lama dipakai Tuhan untuk penyembuhan-penyembuhan yang lebih besar lagi. Karena kalau kita nggak pernah mulai latihan, mungkin kita nggak akan pernah dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan yang besar-besar. Jadi ketika ada orang datang pada Anda untuk minta didoakan, doakan. Jangan ditolak, ya. Kalau selama ini Anda menolak, terus nggak mau, aku nggak bisa, minta ampun sama Tuhan. Mungkin karena kita masih kurang kasih, ya. Kita nggak mau mengambil resiko. Sedangkan kasih itu memang ada pengorbanan, ada resiko, ya. Baik. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, karisma penyembuhan itu bukan punya kita. Kita nggak dikatakan bahwa oh itu loh bisa nyembuhin, enggak. Tetapi memang biasanya kalau orang itu sudah sering dan punya beban di hati, punya kerinduan untuk mendoakan penyembuhan, biasanya Tuhan tambahkan karunia-Nya. Sehingga penyembuhan yang terjadi itu lebih ajak, lebih sering, lebih rutin. Maka seringkali dikatakan, oh dia itu loh bisa nyembuhin. Padahal kan bukan dia yang nyembuhin, Tuhan Yesus gitu ya. Jadi sekali-sekali kita harus benar-benar imani ya bahwa Tuhan bisa pakai aku dan ini bukan aku. Jadi jangan sampai kita jatuh di dalam kesombongan ya. Jadi diberikan pada saat tertentu aja. Jadi ini beda dengan orang yang cari kesaktian ya. Jadi orang yang bertapa mungkin muti puasa demi supaya bisa nyembuhin orang itu beda ya. Jadi itu ada semacam ego. Kalau orang yang mau berilmu, nyari ilmu ya supaya aku ini sakti, itu karena egonya ya, itu kepengen aku dilihat aku ini sakti dan kapanpun aku mau aku bisa nyembuhin orang kan gitu. Tapi kalau karisma penyembuhan ini tergantung Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Kita ini kosong, kita hanya dipakai oleh Tuhan. Dan ini tidak diberikan kepada kita waktu kita lahir, tiba-tiba kita sudah punya, enggak. Ya. Jadi memang ini kenapa kok bisa dipelajari, artinya dipelajari dalam arti apa? Untuk supaya kita itu lebih beriman, ya kalau kita sama-sama belajar sekarang, ini tujuannya menumbuhkan iman. Ya. Lalu kita baca pelayanan-pelayanan Yesus tentang penyembuhan, kita makin beriman. Dan Tuhan bilang, kamu pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Apa pekerjaan Tuhan Yesus? Mewartakan Injil, menyembuhkan orang, mengusir setan, iya kan? Nah itu juga yang kita lakukan, yang Tuhan minta kita lakukan. Baik. Nah, arti penyembuhan Kristiani itu apa? Penyembuhan yang utuh, ya menyeluruh, penyembuhan tubuh, jiwa, dan roh. Selalu bermuara pada iman dan menghantar orang untuk percaya pada Tuhan Yesus. Jadi setiap doa-doa pelayanan penyembuhan yang kita lakukan itu tidak akan pernah boleh membuat kita mengikat orang lain. Ya, jangan sampai ada ancaman, oh kalau kamu nggak datang lagi kamu nanti sembuhnya separuh-separuh loh. Saya nggak jamin loh, kamu harus datang terus. Nah, kalau dia nggak datang lagi Bapak Ibu, misalnya pertama minta kita doakan dan dia sembuh. Dan dia nggak minta terima kasih, dia nggak datang lagi, nggak menghubungi lagi, ya puji Tuhan, berarti dia udah sembuh kan? Jangan sampai kita merasa, oh itu orang nggak tahu terima kasih. Jangan ngomong gitu, siapa tahu dia udah terima kasih sama Tuhan, gitu kan? Jadi yang penting dia terima kasih sama Tuhan, bukan terima kasih sama kita, gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Semoga paham. Bagi yang paham, coba tolong kasih jempol. Coba saya mau lihat di sini. Yang setuju jempol, ya oke. Kalau yang nggak buka kamera boleh kasih jempol di ininya, ada di zoom-nya itu ya. Saya pengen lihat sih. Oke. Baik, Bapak Ibu walaupun Anda di zoom, saya yakin kalau kita hatinya terbuka, kita bisa menerima juga maksimal. Tapi ya itu, godaannya banyak ya. Lihat HP, ini itu ya. Baik. Jadi membawa kepada penyembuhan rohani yang terdalam yaitu keselamatan. Orang yang sudah disembuhkan harusnya semakin mengimani Kristus. Penyembuhan yang sejati itu mengungkapkan kasih dan keterlibatan Allah dengan manusia yang menderita. Jadi Tuhan itu
mau menolong orang-orang yang sakit. Tanda kehadiran Allah dan bahwa Allah itu sungguh hidup dan mengasihi kita. Makanya kita harus percaya bahwa Tuhan itu mau nyembuhin lewat doa-doa kita, karena Tuhan itu mengasihi kita dan juga mengasihi si sakit. Begitu ya? Oke. Karya penyembuhan Yesus banyak sekali. Kalau kita baca di Injil, semua yang datang pada Yesus itu disembuhkan. Ya. Lukas 7 ayat 21 sampai 22. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan." Ya, Yesus melakukan karya-karya yang ajaib. Dalam Matius 4 ayat 23 dikatakan Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, seorang hamba perwira Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Begitu banyak yang disembuhkan ya. Dan kalau kita baca dalam Injil, setiap orang yang datang kepada Yesus untuk minta disembuhkan itu tidak ada yang tidak sembuh ya. Tuhan menyembuhkan mereka dan tidak ada yang ditolak oleh Yesus. Hanya satu yang membuat Yesus kecewa ketika seorang ayah itu yang minta anaknya yang kerasukan itu supaya sembuh. Dia katakan apa? Yesus, kalau engkau dapat. Padahal Yesus bilang, apa katamu? Kalau aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang Yesus sesalkan adalah iman yang kecil. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan gak akan tolak kita. Orang lumpuh disembuhkan. Perempuan yang sakit pendarahan. Mata 2 orang buta, orang bisu disembuhkan. Matius 15 ayat 30, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang. Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ya, betapa Yesus itu mengasihi orang-orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau kita sendiri sakit, Tuhan Yesus itu mau sembuhkan. Kalau ada orang yang minta doa kepada kita, jangan takut, doakan. Yesus menyembuhkan dalam kuasa Roh Kudus. Ya, dikatakan Yesus dipenuhi Roh Kudus loh. Lalu makanya kita perlu terus punya relasi intim dengan Tuhan. Kalau kita melayani, yang penting kita itu nge-charge terus sama Tuhan. Supaya diisi terus dengan kasih Tuhan, dengan karunia Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dengan karisma dari Tuhan. Lukas 4 ayat 18-19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu hadir di tengah kita? Dia menjadi raja, kerajaannya ada di tengah kita, yaitu lewat segala macam perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan. Pembebasan, penyembuhan. Ya. Gereja melanjutkan karya Yesus. Ya. Jadi dalam Matius 10 ayat 1 dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Siapa ke-12 murid itu? Dilanjutkan oleh gereja saat ini. Magisterium, para uskup, para imam, dan juga gereja itu adalah kita, ya, umat beriman. Kita juga diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Mungkin Anda tanya, tapi kenapa kok selama ini aku kok belum bisa mendoakan orang lain dan orang sembuh? Mungkin ya itu, kita belum banyak mengerti, ya, kita belum banyak latihan, kita perlu terus tidak pernah putus asa, setia untuk melayani, ya. Di situ Tuhan akan tambahkan terus rahmat dan berkat-Nya. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Makanya salah satu tanda bahwa seorang yang menyembuhkan itu betul-betul murni hatinya, betul-betul mendapatkan karunia dari Tuhan, itu antara lain kalau dia nggak sombong, ya. Yang kedua, dia nggak terima uang, dia nggak terima bayaran, dia nggak masang tarif, ya. Tapi melayani dengan cuma-cuma. Karena kita sudah terima dengan cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Nah, gereja melanjutkan karya Tuhan, ya. Di sini dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jangan lupa, Tuhan mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dalam Markus 16 ayat 17 sampai 19 juga dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita meletakkan tangan kita atas orang sakit, kita percaya pada Injil, pada janji Yesus sendiri. Bahwa tanda itu apa? Mukjizat, ya. Bahwa Tuhan hadir, ya, menyertai kita yang percaya. Sehingga kita dapat mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, meletakkan tangan kita saat orang sakit dan orang itu sembuh karena kuasa Yesus. Seperti itu, ya. Nah, dikatakan dalam petunjuk doa penyembuhan dari Kongregasi Doktrin Iman bahwa keinginan orang sakit untuk sembuh adalah baik dan sangat manusiawi. Jadi setiap orang sakit itu pasti pengen sembuh. Itu manusiawi. Dan sangat baik khususnya bila kita berdoa kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Jadi kalau kita beriman, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, itu berkenan kepada Tuhan. Nah, Tuhan menerima permohonan setiap kita, ya. Dan Injil tidak mengandung satupun celah untuk doa-doa penyembuhan, kecuali keluhan Tuhan akan kurangnya iman yang tadi sudah saya sampaikan. Tentang seorang bapak yang mengatakan, Tuhan kalau engkau dapat. Itu dalam Markus 9 ayat 19. Dan Tuhan bilang, apa katamu kalau aku dapat? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya macam-macam penyakit dan bagaimana penyembuhannya. Jadi yang pertama kita lihat penyakit rohani. Di sini penyebabnya itu dosa, ya. Dan doa penyembuhannya apa? Bertobat. Supaya kamu sembuh dari penyakit rohani, kita perlu bertobat. Apa sakramennya? Pengakuan dosa. Sarana lain perlu bimbingan rohani supaya nggak jatuh lagi dalam dosa, bisa ngampuni diri sendiri, ngampuni orang lain, perlu bantuan orang lain, konselor, ya. Kemudian penyakit batin, ya. Penyebabnya apa? Gangguan emosional atau luka batin. Biasanya orang luka batin ini bisa akhirnya punya manifestasi, ya bisa mungkin sering uring-uringan, ya, mudah tersinggung, mudah marah, pendiam, bawaannya sedih terus, ya. Kemudian apa doa penyembuhannya? Doa penyembuhan batin. Doa penyembuhan batin ini juga nggak bisa satu kali langsung jadi. Karena kita manusia ini kompleks, ya, dan kadang-kadang memori yang terluka itu sudah tertanam begitu dalam, sehingga perlu betul-betul ada proses tahap demi tahap untuk terjadinya penyembuhan.
Dan perlu pengakuan dosa juga sakramennya ya. Cara lainnya ya perlu bimbingan rohani juga dan konseling. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, penyakit fisik atau alami, misalnya karena orang kecelakaan, jatuh dari motor, jatuh dari tangga, lari terus kesandung, atau ada tumor atau virus, itu semuanya penyakit fisik atau kan alami ya. Nah, doa penyembuhannya apa? Doa penyembuhan fisik. Doa penyembuhannya doa penyembuhan fisik yang nanti kita akan pelajari ini. Dan sakramennya apa? Ada sakramen pengurapan orang sakit. Jadi sakramen pengurapan orang sakit itu jangan dipikir ini orangnya udah nggak ada harapan mau mati ya. Banyak orang yang setelah sakramen pengurapan orang sakit itu malah sembuh. Mama saya 10 tahun lalu itu jantungnya udah kolaps, nggak berfungsi. Paru-paru udah penuh air, sudah nggak bisa napas, sesak napas. Harus dipasangi ventilator untuk bisa napas dari alat bantu. 2 minggu di ICU. Waktu sempat sadar sebentar, saya tanya, Mama mau dibaptis? Mau katanya. Akhirnya dia ngangguk ya, dia nggak jawab. Ngangguk, akhirnya saya panggilkan imam untuk membaptis dan sekaligus diberi sakramen orang sakit. Puji Tuhan setelah menerima sakramen baptis dan pengurapan orang sakit, mama saya itu sehat sampai sekarang. Jantungnya itu normal kembali. Itu mukjizat ya. Nah, cara lain untuk menolong orang yang penyakit fisik ya pasti tadi saya katakan ya, selain doa kita juga perlu apa? Medis. Kecuali memang orang itu di pelosok nggak punya nggak ada sarana medis, ya sudah dia mungkin hanya bisa doa. Atau mungkin seperti saya tadi katakan, suami tidak ketemu dokter yang cocok, ya nggak ada pengobatan yang pas, semuanya meragukan, ya udah kami doa gitu. Tapi kalau ada yang cocok ya Tuhan juga pakai sarana medis itu untuk penyembuhan. Nah, untuk 3 penyakit di atas ini ada si jahat juga bisa mempengaruhi orang, bisa sakit rohaninya, sakit batinnya atau fisiknya itu juga karena roh jahat. Doa penyembuhannya apa? Ya, eksorsisme atau doa pembebasan ya. Kemudian sakramennya apa? Pengakuan dosa. Sarana lain ya perlu pertobatan dan konseling juga. Baik, kita lihat sekarang langkah-langkah doa penyembuhan itu seperti apa sih? Perlu iman dari yang mendoakan. Pertama-tama dari yang mendoakan. Jangan sampai kita kalau mendoakan dan orangnya misalnya belum sembuh lalu kita bilang, kamu sih kurang beriman lah. Kasihan sekali dong orang udah sakit disalahin lagi ya kan. Kamu sih nggak punya iman makanya nggak sembuh lah. Jangan sampai kita berperilaku seperti itu sebagai pendoa ya. Jadi pertama-tama iman yang mendoakan. Kadang-kadang orang yang sakit itu bahkan udah nggak sadar ya toh. Atau bahkan dia itu karena lemahnya itu dia udah nggak bisa mikir gitu loh. Lalu kita tuntut lagi. Kamu sih nggak punya iman makanya nggak sembuh. Dia itu nelongso Bapak Ibu. Down ya. Nah, yang kedua kita perlu menyalurkan kasih. Seorang pendoa itu harus punya kasih dan bersatu dengan Allah. Ya, baik kita lihat. Nah, iman yang hidup itu seperti apa sih? Ya, sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan seperti itu. Jadi kita perlu percaya, iman yang hidup itu percaya, berharap, dan mau bertindak. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, Markus 9 ayat 23. Markus 11 ayat 22 sampai 24, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, jadi kita perlu punya iman yang teguh, iman yang hidup. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita itu doa kepada Tuhan Yesus, tapi kita nggak percaya
akan apa yang kita doakan. Kita nggak percaya bahwa Yesus itu dengar. Kita nggak percaya bahwa Yesus itu mau dan mampu memberikan apa yang kita minta. Terus apa gunanya kita doa? Ya, jadi kalau kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita menerimanya. Itu kata Injil. Nah, iman kita haruslah bersandar kepada Allah, bukan pada diri kita. Karena Dia yang mampu menyembuhkan, bukan kita. Jadi jangan diukur-ukur imannya kita dengan perasaan, sekali lagi ya. Tapi lakukan. Di situ kita akan lihat iman kita. Baik, yang kedua, menyalurkan kasih Allah. Doa penyembuhan merupakan manifestasi kasih Allah. Karena itu doa penyembuhan harus dilakukan dalam kasih dan dengan kasih. Jadi kalau ketemu orang sakit ya, Anda datang dengan senyum aja. Anda hadir dengan kasih ya. Orang itu mungkin sudah sangat terobati ya. Sebelum kita doa loh ini. Apalagi kita doa. Wah, dia tambah mengalami kekuatan dari Tuhan gitu. Pendoa yang ideal adalah orang yang penuh kasih. Yang tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Jangan kita datang dengan beban ya, bahwa waduh kalau nggak sembuh ini gimana, nanti aku malu. Itu kita kesampingkan dulu. Kita ketengahkan apa? Kasih. Kasih itu apa? Berani ngambil resiko. Bukan prestasi. Jadi kalau ada orang sembuh itu bukan prestasi. Bukan prestasi kita. Itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu bersatu dengan Allah. Hubungan pribadi dengan Allah itu dasar kehidupan seseorang yang melayani. Jadi jangan bilang kita mau melayani tapi kita nggak pernah doa. Ya. Doa penyembuhan adalah manifestasi kasih Allah. Jelaslah bahwa orang yang mendoakan harus terus-menerus bersatu dengan Allah. Caranya apa? Ya doalah tiap hari 1 jam, baca firman. Jadi 1 jam itu termasuk baca firman. Ya. Itu 1 jam nggak terlalu lama kok. Kalau di dalamnya kita berleksio divina juga. Atau kita mau, kalau Anda suka doa rosario ya silakan. Kalau Anda suka doa hening, doa Yesus, lakukan. Ya. Semakin seorang bersatu dengan Tuhan, semakin doanya itu dikabulkan. Karena apa? Karena dia ngerti Tuhan itu maunya apa. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, dia nggak akan mungkin minta supaya orang lain itu celaka. Nggak akan mungkin minta perhiasan berlebihan karena memenuhi keinginannya yang nggak ada batasnya. Tapi mungkin dia akan minta apa? Kesembuhan orang lain, supaya saudaranya bertobat, supaya rumah tangganya damai, dilindungi dari segala yang jahat. Kalau kita minta yang seperti itu, Tuhan kasih nggak sih? Kasih ya. Nah, bila kita selalu berada dalam kehendak Allah, kita juga tahu bahwa doa kita akan selalu dikabulkan. Kapan harus berdoa? Untuk penyembuhan, kalau ada orang sakit yang minta, kalau ada dorongan dari Tuhan, ya, tapi jangan bilang, aku tiba-tiba terdorong untuk doain kamu ada sakit apa gitu. Ya, kadang-kadang orang juga kalau nggak kenal itu nggak siap ya. Tapi kalau ada orang datang pada kita, jangan ditolak. Kemudian aplikasi doa penyembuhan seperti apa? Mendoakan orang sakit atau dalam keluarga, orang baik itu hadir atau tidak hadir, jarak jauh juga bisa. Nah, dalam Injil cara-cara doa Yesus itu macam-macam. Untuk ibu mertua Petrus di dalam Markus 1 ayat 31 dikatakan Yesus memegang tangannya. Untuk yang sakit kusta dikatakan Yesus menjamah dalam Markus 1 ayat 49. Jadi di situ juga menjamah itu juga menyalurkan kasih ya, bahwa Yesus itu nggak takut sama orang kusta, nggak menghindari orang kusta. Zaman itu kan orang kusta itu dikucilkan ya, tetapi ini Yesus menjamah. Nah, orang lumpuh diperintahkan, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dalam Markus 2 ayat 11. Orang tuli dan gagap memasukkan jari ke telinganya, meraba lidah, meludah, itu banyak cara ya, tapi ini maksudnya apa? Dikatakan kok macam-macam cara dan kenapa kok kita tampilkan di sini? Untuk menunjukkan bahwa
kadang-kadang di dalam mendoakan kita perlu sungguh-sungguh peka ya akan apa yang Tuhan Yesus, Roh Kudus mau lakukan terhadap orang tersebut. Jadi jangan asal aja, tetapi kita harus sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan, punya kepekaan, sensitif. Jadi kalau misalnya orang laki mendoakan perempuan, jangan asal main tempel aja gitu ya, di dada, di punggung, atau jangan sampai kita main tempel aja kepalanya orang, kita wah tekan keras banget, atau kita dorong, atau kita wah jangan yang sampai ekstrim seperti itu. Harus betul-betul punya sensitivitas yang bagus, bijaksana ya, seperti itu. Makanya kalau mendoakan baiknya laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Kalau terpaksa laki mendoakan perempuan, Anda sedang mau mendoakan misalnya dadanya atau perutnya, minta tangan si sakit itu, misalnya si sakit itu perempuan, tempelkan pada bagian yang sakit, misalnya pada dadanya, dan Anda hanya menumpangkan tangan di atas tangan orang itu, ya, tidak menempelkan langsung. Kalau beda jenis kelamin. Nah, mengikuti bimbingan Roh Kudus, jadi Yesus itu mengulurkan tangan, menjamah, dan memberi perintah langsung. Dia katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Dalam Injil dikatakan, aku mau jadilah engkau tahir. Tuhan perintahkan ya pada penyakit itu dan penyakit itu hilang. Mengikuti bimbingan Roh Kudus, ini yang saya katakan, kita perlu mengikuti bimbingan Roh Kudus ya. Di Yeriko ada 2 orang buta yang berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Yesus memanggil mereka dan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, supaya kami dapat melihat. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Matius 20. Di situ kita lihat ya, macam-macam cara Yesus menyembuhkan. Nah, sekarang kita lihat model dasar untuk penyembuhan fisik. Seperti apa sih intinya kalau kita mau mendoakan orang sakit fisik? Pertama, sebelum mendoakan, kita perlu bangun imannya. Makanya kita perlu mengatakan, ini Yesus ya yang sembuhkan. Yesus mengasihi kamu. Ya, kita bisa bacakan 1 perikop dari Injil tentang penyembuhan Tuhan Yesus, tentang kasih Yesus. Ya. Lalu kita tanya ya, apakah dia mau ya kita menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan kita juga perlu berdoa supaya imannya ditumbuhkan. Nah, setelah itu kita boleh tanya, kamu mau didoakan apa? Sakitnya apa? Dan kita perlu sekali mengundang Roh Kudus. Nah, setelah kita sudah ada situasi yang cukup terhubung dengan Roh Kudus, kita bisa menumpangkan tangan secara lembut ya, tidak tekan atau ditepuk atau apa. Ya kecuali memang ada orang yang kadang-kadang ditepuk atau apa, tapi jangan keras-keras ya. Nah, lembut aja. Jadi Roh Kudus itu nggak ditentukan oleh suara kita yang besar, kemudian Roh Kudusnya banyak, nggak gitu ya. Atau kalau kita, wah mantep gini, wah itu berarti Roh Kudusnya kuat. Enggak. Bukan itu, imannya yang perlu kuat. Tunggu sampai orang itu merasa terhubung dengan Roh Kudus, lalu kita berdoa. Letakkan tangan pada bagian yang sakit. Nah, ketika kita merasa siap dan kita mau doakan doa perintah, kita bisa bilang dalam nama Yesus, mata yang buram melihatlah dengan jelas. Dalam nama Yesus, kaki yang sakit saat ini pulih dan sembuhlah dari sakit. Dalam nama Yesus, telinga yang kurang bagus pendengarannya saat ini mendengar dengan bagus. Dalam nama Yesus, tulang punggung yang sakit saat ini sembuhlah. Ya, seperti itu. Itu doa perintah. Dan setelah kita doakan, kita minta orang itu, kalau tadinya tangannya sakit nggak bisa diangkat. Ya. Coba sekarang lakukan. Kalau tadi kita udah doakan tangan yang dalam nama Yesus, tangan yang sakit sembuh. Lalu sekarang suruh angkat. Bisa nggak? Oh bisa dikit, lebih baik. Ulangi lagi aja. Kita ulangi lagi. Mari kita doa lagi ya. Kita doa sebentar, kita bisa doa bahasa roh atau kita mau doa permohonan dulu. Lalu kita doa perintah dalam nama Yesus. Tangan yang sakit sembuh. Suruh angkat lagi. Nah, sampai 2 atau 3 kali, sampai betul-betul dia udah bisa ngangkat tangan dengan sempurna. Nah, kalau memang belum ada penyembuhan, mungkin ada hal-hal yang harus diselesaikan dulu. Mungkin
sakit fisiknya itu bukan murni fisik. Bisa jadi karena dia itu banyak sekali marah pada orang, bisa jadi loh mahnya sakit, kepalanya sakit, badannya sakit. Dia perlu juga ngampuni supaya dia bisa sembuh gitu kan. Nah baik, kalau tidak ada penyembuhan kita perlu mendoakan doa berkat, mengalirkan kasih Tuhan kepada dia. Ya, kita juga perlu terbuka pada nubuat dan sabda pengetahuan. Minggu lalu Anda sudah diajarkan sabda pengetahuan. Bisa jadi Tuhan itu memberikan kita pengertian hikmat tentang bagaimana kita mendoakan. Apa sih akar sakitnya? Bisa jadi dia bilang mengeluh, aku sakit mah udah lama banget, 6 bulan tidak sembuh-sembuh. Tapi kita mendapatkan satu pengertian dari Tuhan, kamu perlu ngampuni. Misalnya loh ya. Jadi makanya ketika kita doain ya nggak langsung sembuh, nggak bisa sembuh. Mungkin karena ada hal-hal lain yang perlu diberesin. Akarnya itu bukan karena fisik. Akarnya itu karena dia punya luka batin, bisa jadi ngaruh ke fisik. Jadi yang kita perlu sembuhkan akarnya. Paham ya? Nah, ini yang saya katakan tadi berdoa dengan iman biasa atau dengan permohonan ya. Pendoa minta kepada Allah, itu doa dalam doa permohonan. Ya Tuhan, biarlah saat ini kasih-Mu, rahmat-Mu mengalir bagi saudaraku ini atau saudariku ini. Dan kiranya kasih penyembuhan-Mu turun atasnya. Dan segala penyakitnya disembuhkan. Ini berdoa dengan iman biasa atau doa permohonan biasa. Kita doa pada Allah dan Allah yang melakukannya. Tapi kalau berdoa dengan karunia iman yang tadi saya katakan doa perintah, kalau Anda betul-betul udah terdorong dan punya keyakinan yang kuat, Anda tuh seperti bersatu dengan Tuhan dan langsung perintahkan kepada penyakit itu supaya hilang. Seperti itu ya. Nah, lama mendoakannya berapa? Nggak tergantung waktu. Kita nggak harus setengah jam, 1 jam gitu ya. 2 menit, 3 menit, 4 menit itu cukup. Makanya tadi nanti kalau kita di workshop cukup satu orang mendoakan itu 3 menit, maksimal 5 menit. Kalau 2 kali, 3 kali diulang. Jadi kalau nanti di dalam bor, Anda mendoakan aja dalam nama Yesus, tangan yang sakit sembuh. Nah, habis itu suruh gerakin, udah sembuh nggak? Oh masih sakit dikit. Kita ulangi lagi ya. Kita bisa bahasa roh atau kita minta tolong pada Tuhan dulu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, turunkanlah karunia penyembuhan-Mu. Nah, setelah Anda doa, bisa dalam nama Yesus, tangan sakit sembuhlah. Coba gerakin lagi. Kalau udah sehat, terima kasih Tuhan. Ya. Nah, penumpangan tangan itu juga baik ya. Mereka akan menumpangkan tangan mereka di atas orang sakit dan orang itu sembuh. Doa akan sangat dibantu dengan penumpangan tangan, karena kita juga mau seperti merasakan ya, ada bersama si sakit, menjadi saluran kasih Tuhan bagi dia. Tapi ya tadi itu harus hati-hati ya, nggak boleh sembarangan asal main teplok sana teplok sini, apalagi kalau berlawanan jenis. Nah, doa perintah secara umum ya tadi ini ya, doa dalam nama Yesus aku perintahkan bagian yang sakit, misalnya kaki yang sakit sembuh dan pulihlah. Dalam nama Yesus aku perintahkan kanker lenyaplah. Ya, jadi kalau misalnya sakit kepala, sakit pada kepala lenyap. Jangan ngomong kepalanya lenyap ya, tapi sakit pada kepala lenyap gitu. Sembuhlah sakit pada kepala. Dalam nama Yesus aku perintahkan misalnya levernya rusak, organ tubuh yang rusak, atau lever yang rusak saat ini tercipta sel atau organ yang baru dan jadilah sembuh. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ya nanti kita lihat juga, ini saya pikir nanti aja. Ada doa-doa perpanjangan tangan, perpanjangan kaki, tapi itu nanti biar dipakai di karunia mukjizat aja. Nah, Bapak Ibu, ini saya stop share dulu. Tapi atau saya langsung, nah ini nanti langkah-langkah mendoakan dalam bor itu seperti ini ya. Anda dengarkan dulu keluhan dari orang yang didoakan, sakitnya apa. Diagnosa ini bukan diagnosa seperti apa, tapi lebih ke arah Anda minta Roh Kudus untuk roh hikmat ya dari Tuhan. Kalau ada sabda pengetahuan supaya kita mendoakan dengan tepat untuk akar penyakitnya. Lalu kita bisa menumpangkan tangan, kalau ini online kita bisa jarak jauh aja. Bentuk doanya kita bisa doa permohonan biasa, Tuhan sembuhkanlah saudaraku yang mengalami sakit pada giginya misalnya.
Dan setelah kita berdoa cukup beberapa setengah menit, 1 menit, dalam nama Yesus, sakit pada gigi saat ini sembuhlah. Gigi yang sakit sembuh. Seperti itu. Dan setelah itu kita tanya, sudah sembuh belum? Kalau sudah sembuh, terima kasih Tuhan. Kalau belum sembuh, kita ulangi lagi 2-3 kali. Seperti itu ya. Baik, itu dulu